kemudian KKG, kemudian PGRI, Muara Komite dan Ikatan Alumni. Nah, tetapi yang baru dirasakan mungkin ini ya Ibu-Ibu, Ikatan Alumni ini yang baru kita gunakan, pengelolaan aset yang ada kita gunakan. Ya salah satunya biasanya kami di SD 23 Bugarada kalau ada acara kegiatan untuk lomba, kami sudah melibatkan beberapa alumni dari SD 23 untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak kita. Misalnya anaknya Bu Erni itu pernah kami minta bantu untuk mengembangkan seni tari di SD kita untuk mengikuti acara FL2SM. Nah kemudian juga si Dila anak Nimar di bawah. Nah kami juga sudah memanfaatkan ikatan alumni tersebut sehingga bisa meningkatkan kegiatan anak kita waktu itu di bagian pantomim. Nah itu salah satu contohnya. Jadi di sini nanti kita akan berdiskusi kira-kira apalagi manfaat dari modal sosial yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan kualitas anak kita di SD 23 Bugarada. Nah kemudian lagi yang termasuk sumber daya yang ada di sekolah kita itu adalah namanya modal fisik. Nah modal fisik ini terdiri dari dua, ada yang berupa bangunan, ada yang berupa sarana dan prasarana. Nah kalau bangunan tentu saja yang ibu-ibu lihat semuanya, bangunan sekolah ini sudah merupakan aset. Kemudian bangunan kita yang baru dibangun oleh Ibu Kepala kita, ruang TIK dan UKS, kemudian pustaka. Nah itu sudah menjadi aset bagi kita di SD 23 Bugarada. Nah cuma tugas kita bagaimana kita mengembangkan aset-aset yang ada tersebut untuk peningkatan kualitas di sekolah. Nah seperti itulah kira-kira ibu semuanya. Nah kemudian lagi, kita SD kita ini karena berada di sekitar pertanian, nah itu modal utama kita di lingkungan alam. Nah kemudian di sini kami memetakan juga adanya, silakan Pak Ustaz. Pak Ibu semuanya kita lanjut. Nah di sini untuk sumber daya lingkungan alam, nah kami di sekolah SD 23 Bugarada juga memanfaatkan adanya tabik nagari. Nah tabik nagari ini bagi sekolah kita bisa saja nanti kita manfaatkan untuk peningkatan anak kita di olahraga renang. Nah, makanya kami golongkan juga tabik nagari sebagai aset lingkungan alam. Nah, itu maksudnya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian lagi karena di daerah kita ini ada kerajinan emas dan perak. Nah, kami masukkan juga di bidang lingkungan alam, modal lingkungan alam. Begitu juga dengan kerajinan. Nah, daerah kita juga banyak masyarakat yang menyulam serta membordir ini. Jadi, merupakan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sekolah yang digunakan nanti untuk membiayai proses pembangunan. Nah, untuk modal aset ini, nah bisa kita kelompokkan atau kita peroleh itu dari dana BOS. Nah, yang ini biasa dari pemerintah, kemudian dana komite yang biasa Ibu Bapak bayarkan, kemudian infak dan sedekah, nah serta tabungan murid. Nah ini juga sudah menjadi aset bagi kita yang dikenal dengan nama modal finansial. Nah selanjutnya ada lagi yang kena modal politik. Nah mungkin kalau membicarakan politik, mungkin Bapak dan Ibu kebayangnya politik yang demokratis. Nah maksudnya yang modal politik di sekolah itu bukan yang berhubungan dengan politik demokratis pemungutan suara ya Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud dengan modal politik kita di sini adalah modal aset sekolah yang digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jadi artinya modal politik itu adalah kebijakan dari dinas ataupun kepala sekolah yang bisa nanti melahirkan orientasi kepada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jadi di sini modal politik jangan kebayang nanti kita berpolitik di dalam seperti Partai Demokrasi kemarin gitu Bapak dan Ibu. Nah, itu mengenai modal politik. Nah, setelah kami petakan bersama rekan-rekan guru dan kepala sekolah kemarin, nah ternyata di SD kita ini kita bisa berkoordinasi dengan
Nah inilah kira-kira nanti modal politik yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan sekolah kita. Nah selanjutnya satu lagi modal agama. Pondok Tahfiz, ada masjid, ada kepengurusan dasar wisma, serta ada organisasi pemuda kita di Bubaranda, yaitu GNI yang kita kenal dengan GNI, dengan ada Istiqamah. Nah itu kira-kira modal aset yang ada di sekolah kita yang terdiri dari 7 macam tersebut. Nah jadi sekarang dalam pertemuan ini kita akan membahas sedikit bagaimana caranya kita memanfaatkan 7 macam aset tadi untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di SD 23 Bubaranda. Nah jadi untuk itu saya mohon dari Ibu dan Bapak semuanya menjadi masukan bagaimana caranya kita mengembangkan aset yang ada ini untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di SD 23. Nah kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Mohon partisipasinya ya Ibu Bapak kita yang mau mengungkapkan ide-idenya untuk mempergunakan atau memanfaatkan aset-aset yang ada tadi gitu Ibu dan Bapak. Kita mengenal tadi kan ada 7 macam aset. Yang terakhir tadi aset yang ini modal agama dan budaya. Kira-kira Bapak dan Ibu bagaimana kira-kira kita memanfaatkan aset-aset yang ada. Ya, terima kasih Ibu Reni. Kita minta pendapat dari Ibu Reni. Jadi modal aset tadi ada 7 macam ya Bu As. Saya cuma memberi usul tadi atau menambahkan pada modal finansial. Jadi selama 2 tahun ini kita sudah memanfaatkan dana bantuan dari para alumni baik yang di daerah sini maupun daerah rantau. Bahkan sampai saat sekarang ini masih ada juga tabungan dari alumni yang ada di SD kita. Nah, itu yang berupa modal finansial bantuan atau bantuan alumni atau kelimanya ya. Jadi bantuan alumni ini dulu tahun 2021 itu atau di akhir tahun 2022 di awal tahun 2022 kita mintakan itu untuk pengadaan komputer di sekolah kita. Bahkan itu sempat pula ya ditambah dengan infak atau sedekah Jumat ya Pak Ustadz. Ya waktu itu pernah untuk membeli komputer lama sehingga sekolah kita sudah memiliki komputer 4 buah ya, mungkin sekitar 16 juta lebih ya itu dananya. Kemudian Ibu Erni terus pergi ke Jakarta dengan membawa proposal dari Ibu. Alhamdulillah mendapatkan pula kita waktu itu sekitar 5.700.000-an waktu itu yang ditabung di komite. Kemudian karena kurang untuk pelunasan komputer itu diambil pelunasan dari dana perantau. Sekarang masih ada bersisa dana komite itu senilai Rp4.830.000 yang disimpan oleh Nabila Putri itu juga di bank ya. Masih di dalam rekening Ibu Putri yaitu dana bantuan dari alumni. Itu rasanya tambahan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Reni yang sudah menambahkan modal finansial yang ada di sekolah kita, yaitu yang terlupakan kemarin itu bantuan alumni. Nah saya pribadi dan juga kami di sekolah juga memohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak semuanya karena terlupakan yang sangat penting ini. Baiklah Bapak dan Ibu semua, kira-kira ada lagi masukan bagaimana pengelolaan kita mengenai aset yang ada di sekolah? Ya,
Alhamdulillah Pak Ustadz Rinal. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf atas keterlambatan. Cuma juga tadi yang sangat boleh. Ya, dalam pemanfaatan aset mungkin sifat penyusunan begitu. Kita kan sekolah negeri gitu. Jadi kan hasilnya tidak salah dulu kalau kita mencontoh ke sekolah swasta. Jadi maka sekolah swasta itu diminati oleh wali murid ketimbang sekolah negeri gitu. Kalau cari di sekolah swasta itu banyak di sekolah swasta itu dia lebih ada perhatiannya ke life skill bagi anak-anak gitu, keterampilan untuk hidup bagi anak. Salah satunya bisa kita lihat di sekolah swasta itu ada yang membuat semacam market day market day gitu ya. Jadi anak-anak itu diajarkan bagaimana bisa berdagang gitu. Dan itu pun hasilnya dengan keadaan dengan sarana dan fasilitas kita di sekolah itu hasilnya mungkin bisa Bu itu ada market day ataupun bukan jadi itu kalau saya dicari hati itu anak-anak itu ini buat makanan cuma tak dari rumahnya buat makan tak buat dari rumah atau apa. Jadi pada hari Sabtu itu ini belanja ke kawannya gitu, belanjanya ke kawannya. Nah jadi dia kawan menjual, kawan yang membeli gitu. Ada market day. Jadi betul kalau nggak salah orang tuanya yang memfasilitasi apa hari itu jual itu yang kini misalnya si A Sabtu kini jadwalnya gitu. Nah, jadi ini berdagang gitu. Hasilnya untuk anak tadi, untuk anak-anak ini, tidak ada untuk sekolah gitu. Jadi dalam artian itu bapak mengajak anak itu untuk bisa berwirausaha. Kalau berdagang itu kalau dari agamanya dari sambilan itu rezeki, ada 10 itu rezeki sambilannya adalah berdagang gitu. Dan tidak salah dulu mungkin gitu aja anak-anak itu untuk berdagang gitu. Dan maksudnya untuk dia kotor itu hasilnya lunado yang menjumbu pakai kulai gitu. Jadi anak-anak bahwa bisa menarik anak-anak itu untuk bisa masyarakat itu untuk bisa mendatangkan sekolah di SD awal gitu. Itu pertama. Yang kedua tadi ada sahana yang ada di negara itu salah satunya ada kolam renang. Bukan kolam renang tapi ada tapi nagari yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk berenang gitu. Dan berenang itu kan cuman masalahnya mungkin karena olahraganya Bu Ayu mungkin Bu Ayu masuk ke situ doang itu masalahnya gitu. Nah, jadi mungkin itu penting cuman hasilnya bawa dan negosiasi dengan pemuda dengan masyarakat untuk bisa kita izin untuk memanfaatkan tabik nagari itu untuk mengajarkan anak-anak itu berenang gitu. Karena masih memang banyaknya anak-anak yang belum pandai berenang. Jadi kok untuk latihan aja mungkin bisa risiko untuk sekali seminggunya kan lah kasih kamu dan itu pun lah yang kasih kamu pun lah kita pakai gitu. Cuman yang memanfaatkan yang ada di waktu sudah boleh gitu. Fasilitas yang ada tidak satu sekolah pun yang ada tabik do gitu. Nah jadi misalnya kita lah bersyukur. Cuman tergantung bahwa kita memanfaatkan kayak gitu. Nah lanjut jadi tadi ada yang bagarak di Cibu tadi. Ada keterampilan bagarak. Keterampilan dulu ya. Dan itu rasanya kalau tidak cuman panjang sebenarnya kalau itu dan itu penting gitu. Cuma kok bila lah kita bisa laksanakan, tapi mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan sejalan dengan usaha tadi gitu. Ada pembekalan atau pembelajaran life skill untuk anak-anak gitu. Dari 3 tadi. Cuman intinya yang mungkin yang pertama market day itu lah mungkin pertama yang hari Sabtu kita tidak belajar kan, ya. Hari Sabtu hari Sabtu itu market day itu lah mungkin selain anak-anaknya orang tuanya pun dibawa sibuk gitu. Hari Sabtu orang tua masakan misalnya apa? Jadi kita ada kebahagiaan anak-anak di situ. Gitu. Mungkin itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebenarnya tambahan lagi sehubungan dengan anak kita di kecamatan mendapatkan 2.000 untuk nyanyi solo. Jadi alangkah baiknya itu kita lipatkan mungkin orang tuanya
Papa Jordan itu kan pemain penyanyi atau memiliki apa kan. Sementara anak kita yang menang kemarin ini adalah anak Helmi. Juara 1 yang akan siap terjun nanti ke Kabupaten Agam. Jadi bisa juga dijadikan sebagai modal lingkungan alam, betul nggak Pak Ustadz? Tapi untuk itu kami di sekolah mohon kerjasama dari Bapak Ustadz, komite juga wali murid. Bagaimana upaya kita, bagaimana teman-teman menyampaikan kepada Bapak Jordan itu ikut serta melatih anak kita di sekolah, karena kita itu kan merupakan potensi anak yang patut kita patut kita pupuk itu. Jadi kalau itu baru yang FR Pak Ustaz. Jadi kemarin ini FR baru yang apa? Kemudian anak kita ada menangnya di nyanyi solo, kemudian pantomin, 2 macam karena hanya 4 macam saja baru lombanya kemarin ini. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bu Reni yang sudah menambahkan pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Ya tadi oleh Pak Ustadz itu kita sebaiknya menambahkan aset finansial, yaitu dengan membuatnya market day. Nah kemudian juga kerajinan emas dan perak ini bisa juga kita manfaatkan bagi orang tua yang sudah ahli dalam bidangnya ini untuk memasarkan di market day nanti. Nah seperti itu yang diungkapkan Pak Ustadz. Tambah lagi dari Bu Reni tadi, ada orang tua kita, wali murid kita yang mereka itu memang ahli di bidang seni suara. Nah bisa juga kita manfaatkan untuk melatih anak kita untuk menyanyi dalam rangka FL2SN. Nah kira-kira Bapak Ibu yang lain, kira-kira apalagi yang bisa kita manfaatkan sebagai modal aset di sekolah kita dari yang 7 macam yang sudah kami uraikan tadi. Ya tambahannya udah dari lingkungan alam dan finansial. Ya silakan Bapak dan Ibu yang lain yang mau mengungkapkan kira-kira apalagi aset yang bisa kita manfaatkan dalam lingkungan kita ini untuk peningkatan kualitas pendidikan anak kita. Ya kalau yang dikatakan Pak Ustadz tadi mengenai kerajinan emas dan perak ini juga sangat bermanfaat di kita di sekolah nanti itu di bidang P5. Karena di kurikulum Merdeka ini kita ada P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah di situ akan dikembangkan kontekstual lingkungan yang bisa dimanfaatkan. Nah karena di Kuga Rendah ini rata-rata penduduknya bekerja di kerajinan emas dan perak, nah itu bisa nanti kita manfaatkan Pak Ustadz dalam pengembangan P5 di sekolah. Nah gimana kalau menurut Bapak dan Ibu yang lainnya, kalau untuk pengembangan kerajinan emas dan perak ini kita libatkan orang tua untuk dalam kegiatan P5 anak kita. Kalau tahun ke depan nih kelas 3 dan kelas 6 udah masuk IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka. Nah karena saya sebagai guru kelas 6 belum pernah masuk P5, tapi udah kepikir untuk yang akan datang, kelas 6 yang akan datang, P5-nya ini tentang kerajinan emas dan perak ini yang akan kita usahakan. Nah silakan Bapak dan Ibu, gimana caranya kita menerapkan untuk keterampilan emas dan perak ini bisa kita laksanakan sebagai kegiatan P5 nanti. Kalau keterampilan kalau keterampilan hasilnya akan banyak membutuhkan dana untuk dana dan waktu untuk anak-anak gitu. Nah, dan maksudnya untuk anak-anak manoko saja lah itu tuh anak alun kuat lah hasilnya tangannya gitu, tangan punya itu gitu. Nah itu makanya tadi tuh bagaimana kalau kita alihkan ke market day tadi itu, jadi ibu-ibu kan membantunya memasak di rumah, membantu anakku memasak produk yang akan dijualnya pada hari Sabtu misalnya. Jadi Jumat sore itu nyelah masak gitu, tambah aja masak di ibunya, dengan tubuhnya di rumah untuk yang dijualnya hari Sabtu gitu. Jadi ada keterampilannya apa? Keterampilan di situ adalah keterampilan memasak sama keterampilan berdagang. Jadi langsung dapatnya skill itu gitu. Tapi kalau untuk keterampilan bagara, hasilnya nggak bisa diterapkan gitu Pak Ustadz. Kalau
Ya, masalahnya mungkin kami tidak mengerti masalah itu Pak, karena di Google rendah ada kerajinan itu yang kebayang gitu. Ya tapi kalau untuk memasak kemarin Bu Putri udah mulai di kelas 5 ya Bu Putri. Ya tapi cuman keterampilan memasaknya itu masih untuk di kelas saja gitu Pak Ustaz, belum diperdagangkan, jadi finansialnya belum muncul gitu Pak. Jadi kalau gini tuh kita di rumah hanya belajar di orang tua dia masak, gitu. Iya. Dia belajar masak di orang tua di rumah, jadi orang tua pun bimbing anak dia masak. Iya, Terus iya, yang kena ini kalau anak-anak gaji, anak-anak produksi lah misalnya gitu, kan Iya. banyak yang takut gitu gitu, jadi kompor gitu. Ini belajar di ibunya di rumah masak gitu. Besoknya dia mengalir lagi. Iya, bagus. Ya, kita terima usulnya Pak Ustadz ya ibu-ibu semuanya. Jadi jangan ada nanti orang tua repot mana di rumah ikut. Nah, jadi intinya di sini kita memanfaatkan potensi yang ada ya Pak Ustadz. Nah, potensi orang tua untuk menciptakan berbagai macam kreasi makanan yang nanti kita jual di lingkungan sekolah kita. Nah, terjadilah namanya nanti modal finansial bagi sekolah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, kira-kira ibu-ibu lain? Kalau itu yang disampaikan Pak Ustadz tadi, modalnya itu kan untuk sekolah tapi untuk si anak. Jadi yang diambil di situ pelajaran bagaimana nanti anak ini menghadapi masa depannya walaupun dia tak jadi ikut tapi dia punya skill untuk kehidupannya gitu Pak Ustadz ya. Jadi modalnya tadi itu bukan untuk sekolah, untuk diri ya Pak Ustadz ya. Level itu untuk hijau gitu. Iya. Terima kasih Bu sudah menambahkan dari penjelasan tadi. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada lagi? Kalau ada kita masuk season 2. Nah, keburu waktu Bu Mary. Udah ya Bapak.